Halo Sobat Pembelajar, apa kabar semuanya? Berjumpa dengan saya Dani Sugiri. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai definisi dan jenis current liabilities. Sering kita mendengar terdapat suatu entitas yang memberikan kredit kepada entitas lain, misalnya perusahaan A atau bank B yang memberikan kredit kepada perusahaan C. Hal ini dapat diartikan bahwa perusahaan A atau bank B memberikan pinjaman kepada perusahaan C. A atau B akan disebut sebagai pemberi pinjaman atau kreditur, dan C akan disebut sebagai penerima pinjaman atau debitur. Pinjaman atau utang yang diterima oleh C akan dicatat sebagai liability karena C merupakan debitur. Liabilities merupakan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa depan yang wajib dilakukan oleh entitas sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Jadi terdapat 3 kata kunci di dalam memahami definisi liabilities. Yang pertama, adanya transaksi atau peristiwa di masa lalu. Yang kedua, timbulnya kewajiban kini atau masa sekarang. Dan ketiga, diperlukannya pengorbanan sumber daya ekonomi di masa depan. Liabilities dapat dibagi menjadi 2, yaitu liabilities yang bersifat current atau lancar atau jangka pendek, dan liabilities yang bersifat long term atau jangka panjang. Long term liabilities merupakan utang yang akan dibayar atau jatuh tempo lebih dari 1 tahun mendatang atau lebih dari 1 siklus operasi atau bisa juga lebih dari 1 periode akuntansi. Sedangkan current liability merupakan kewajiban atau utang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Suatu kewajiban disebut lancar atau current apabila pertama, kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam kurun 1 tahun atau dalam periode akuntansi mendatang. Dan yang kedua, kewajiban tersebut diharapkan dibayar dengan current asset. Banyak kita jumpai jenis current liability, namun dalam materi kita kali ini kita hanya akan membahas 4 jenis current liabilities. Yang pertama, utang usaha atau account payable. Kedua, wesel bayar jangka pendek atau short term notes payable. Ketiga, bagian lancar kewajiban jangka panjang atau current portion of long term debt. Dan yang terakhir, pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Pertama, mari kita pelajari utang usaha atau account payable. Utang usaha merupakan utang yang timbul dari pembelian barang atau jasa yang dimaksudkan untuk kegiatan operasi perusahaan atau pembelian persediaan barang dagangan atau merchandise. Pada umumnya, account payable ini menempati porsi terbesar dalam current liabilities suatu perusahaan. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Kita ambil salah satu contoh, misalnya Chevron Texaco itu memiliki account payable sejumlah 54% dari total current liability dia. Jenis kedua dari current liabilities adalah wesel bayar jangka pendek atau short term notes payable. Wesel bayar jangka pendek merupakan surat atau janji tertulis pelunasan utang yang diterbitkan oleh debitur untuk kreditur guna membayar barang dagangan atau aset lain, atau bahkan bisa juga digunakan untuk melunasi atau mengganti account payable yang pernah kita miliki. Karena ini merupakan wesel bayar jangka pendek, maka wesel bayar atau notes payable itu memiliki masa jatuh tempo dalam 1 tahun mendatang. Sebagai contoh, PTA memiliki kewajiban kepada PTB karena membeli barang persediaan senilai 10 juta secara kredit. Jadi PTA adalah debitur dan
B adalah kreditur. Untuk itu, pada tanggal 1 Agustus 2019, PTA menerbitkan notes payable dengan umur 90 hari senilai 10 juta dengan bunga 12%. Untuk PTB, kita perhatikan di sini umur 90 hari, maka dia akan dicatat sebagai short term notes payable. Jenis ketiga dari current liabilities yang kita pelajari adalah bagian lancar kewajiban jangka panjang atau current portion of long term debt. Long term liabilities sering dibayar melalui pembayaran secara periodik atau kita kenal sebagai pembayaran cicilan atau angsuran atau disebut installment. Cicilan yang akan jatuh tempo 1 tahun mendatang akan disajikan sebagai current liabilities. Sedangkan cicilan-cicilan yang akan jatuh tempo lebih dari 1 tahun mendatang itu akan tetap disajikan sebagai long term liabilities. Sebagai contoh, diketahui bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 PTA meminjam dari Bank B senilai 600 juta. Pinjaman akan dikembalikan secara kredit dalam waktu 5 tahun. Cicilan pinjaman dibayarkan setiap tahunnya 120 juta. Selama tahun 2019 telah dilakukan pengembalian sebesar 120 juta. Pada tanggal 31 Desember 2019, maka PTA masih memiliki kewajiban kepada Bank B sebesar 480 juta yang terdiri dari current liability sebesar 120, yaitu sejumlah cicilan yang akan dibayarkan atau jatuh tempo sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Sedangkan sisanya 360 juta akan tersaji sebagai long term liabilities, yaitu akumulasi pinjaman atau cicilan yang akan dibayar pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Jenis terakhir dari current liabilities yang kita pelajari adalah pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Unearned revenue merupakan kewajiban yang terbentuk karena menerima kas di muka atau di awal dari pendapatan di masa depan. Dalam hal ini dapat dikatakan terdapat future service commitment. Jadi atau lebih mudahnya dapat dikatakan kita telah menerima uang muka sedangkan barang atau servis yang kita jual belikan itu belum diterima sepenuhnya oleh pelanggan. Unearned revenue akan menjadi pendapatan atau revenue ketika waktu telah terpenuhi atau masa operasi telah selesai. Umumnya pada akhir periode unearned revenue memerlukan penyesuaian melalui adjusting entry. Berikut ini adalah beberapa contoh dari unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Pertama, penerimaan pembayaran langganan e-Kompas dari customer untuk masa langganan 12 bulan ke depan yang diterima oleh PT Kompas. Kemudian yang kedua, penerimaan pembayaran SPP dari mahasiswa untuk kegiatan belajar mengajar di mana semester itu belum dimulai dalam kasus terjadi pada perguruan tinggi. Ketiga, penerimaan pembayaran sewa untuk masa 10 tahun ke depan. Dicontohkan ini pada PT Jaya Property. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terus belajar. Terima kasih.